apa saja yang akan menjadi lingkup pekerjaan kami serta apa-apa saja yang kami butuhkan. Secara umum seperti yang sudah bahwa hubungan SSK, HSPK, dan ASD adalah bahwa ASD tersusun dari berbagai SPK, di mana setiap HSPK itu tersusun dari beberapa SSK. Dasar pengelompokan kegiatan ASD adalah yang memiliki kesamaan sifat untuk proses terjadinya belanja, memiliki output yang sama, memiliki unsur pemicu yang sama, serta pekerjaan yang rutin dilakukan oleh beberapa SKPD, di mana alurnya adalah pengelompokan pekerjaan, analisis data, wawancara, diskusi, serta Mohon maaf Pak Budi, mungkin suaranya agak kurang jelas kalau di sini Pak Budi. Oh gitu Kak, saya. Apa udah jelas Pak? Oke Mas. Oke. Untuk ASP yang kami tawarkan pada kesempatan tahun ini adalah ASP gedung, di mana lingkup ASP tersebut berupa ASP gedung kantor dan bangunan lainnya yang terdiri dari pembangunan, pemeliharaan, rehabilitasi ringan, sedang, berat, kemudian rumah sakit umum tipe A, B, C, D, dan D pertama, pembangunan, pemeliharaan, serta rehabilitasi ringan, sedang, berat. Untuk jenisnya pembangunan, pemeliharaan, serta rehabilitasi ringan, sedang, berat ini pada semua gedung yang kami tawarkan. Dan ada gedung puskesmas, di dalamnya termasuk juga adanya peningkatan puskesmas non rawat inap menjadi rawat inap. Lalu ada gedung pendidikan untuk PAUD, SD, SMP, dan SMA. Lalu ada gedung rumah negara yang berupa rumah negara tipe A dan B, tipe C, D, E, bertingkat, dan tidak bertingkat. Peraturan acuan yang kami gunakan dalam penetapan ASP gedung diantaranya adalah untuk gedung kantor dan gedung lainnya menggunakan Permen PUPR nomor 22 tahun 2018. Gedung pendidikan atau gedung sekolah adalah Permendiknas nomor 24 2007, Permendiknas 33 2008, Permendiknas 40 2008, serta Permen PUPR 22 2018. Untuk gedung kesehatan yaitu Permen PUPR 22 2018 serta PP 47 2021. Untuk gedung rumah negara menggunakan Permen PUPR nomor 22 2018. Gedung pendidikan untuk sarana SD MI yang masuk ASB sesuai Permendiknas 24 tahun 2007 terdiri ruang kelas, ruang perpustakaan, laboratorium IPA, ruang pimpinan, ruang guru, tempat ibadah, ruang UKS, ruang gudang, ruang bermain atau olahraga dengan luas minimum yang telah ditentukan dalam Permendiknas. Untuk SMP atau MTS secara umum hampir sama, bedanya adalah dengan adanya penambahan ruang TU dengan penyesuaian luasan sesuai dengan kebutuhan yang terdapat dalam Permendiknas. Sedangkan untuk prasarana gedung SMA atau MA itu lebih spesifik pada laboratoriumnya karena terdiri dari berbagai laboratorium yang dibagi menjadi biologi, fisika, kimia, komputer, bahasa, dan penyesuaian luas ruang yang berbeda dengan SD maupun SMP. Gedung kesehatan berdasarkan Permenkes nomor 3 2020 terdapat tipe rumah sakit A, B, C, D, dan D pertama yang terdiri dari ruang sidang, ICU, dan kelengkapannya operasi, radiologi, rawat inap, laboratorium, kebidanan, UGD, powerhouse, rawat jalan, dapur laundry, bengkel, serta selasar luar. Oke, berikut menggunakan koefisien yang sesuai dengan Permenkes nomor 3 tahun 2020. Resume kebutuhan data.
data yang dibutuhkan dalam penyusunan ASP gedung. Untuk dapat kami analisis selanjutnya berupa HSPKM baru serta konfirmasi peraturan acuan apabila terdapat acuan peraturan yang berbeda. Apabila terdapat acuan peraturan yang berbeda, mohon untuk dapat disertakan peraturan yang berlaku di lapangan di Kabupaten Kediri pada saat ini. Berikut sebagai contoh ASP-nya adalah dengan kode belanja, uraian pekerjaannya, kemudian kami mencantumkan spesifikasi, keterangan berupa misalnya koefisien, atau misalnya pemeliharaan terjadi berapa persen dari HSBGN, satuannya, harga satuan, kode rekening, serta kelompok. Terima kasih. Berikut saja yang dapat saya sampaikan, Pak. Bu, mohon untuk dapat. Waktu kembalikan saya, Pak. Waktu saya kembalikan. Pak Imran. Bapak Ibu, monggo tanggapannya. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu penjelasan dari Pak Budi tentang rencana ASB fisik di tahun 2023 yang akan dikerjakan oleh teman-teman dari UGM. Mungkin dari teman-teman SKPD teknis di 2023 mungkin ada kegiatan fisik yang belum tercover dalam usulan yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Budi, atau mungkin ada saran masukan yang lain, monggo kami persilakan. Jangan sampai nanti sudah jadi ASB fisik baru ada usulan-usulan atau mungkin yang perlu didiskusikan lebih lanjut. Ini mumpung baru tahapan awal, mungkin ada perencanaan teman-teman dari PU atau teman-teman dari Dinas Perkim yang dari paparan tadi belum sesuai atau belum tercover sekiranya kegiatan di 2023, kami persilakan, mohon saran dan masukannya.
Dari teman-teman Perkim mungkin ada saran masukan terkait ASB fisik atau teman-teman dari PU. Ya. Mohon izin Pak Imron. Monggo Mas. Sedikit dari PU mungkin konfirmasi terkait peraturan acuan. Seingat saya tahun ini kalau nggak salah Kementerian PUPR mengeluarkan terkait analisa terbaru. Apakah itu sudah diikutkan atau belum ya? Konfirmasi terkait itu saja. Yang peraturannya peraturan apa nih? Nanti coba saya cek dulu. Permen PU nomor 1 2022, Pak. Permen PU nomor 1 2022 kalau tidak salah. Oh, iya. Nanti coba kami cek ya, Pak. Sepertinya sudah mengacu ke situ, Pak. Nanti kami cek lagi. Itu aja, Pak Imron. Siap, terima kasih saran masukannya dari teman-teman Dinas PU. Mungkin dari teman-teman Dinas Perkim ada yang perlu disampaikan saran masukannya. Monggo untuk nanti kesesuaian penyempurnaan penyusunan ASB fisik di tahun 2023. Kami persilakan, atau mungkin dari teman-teman dinas yang lain, Dinkes mungkin ada pembangunan rumah sakit atau DLH ada pembangunan taman yang sekiranya tadi belum tercover, monggo kalau ada saran masukan. Mungkin teman-teman dinas yang lain juga ada, mungkin dari perdagangan, pariwisata, perikanan, biasanya pertanian, ada pembangunan fisik yang lain. Monggo kami persilakan kalau ada saran masukannya juga di KPP juga. Biasanya dinas perdagangan ada pembangunan pasar mungkin di tahun 2023. Pariwisata mungkin ada pembangunan di tempat-tempat wisata. Karena biasanya teman-teman, punten Pak Budi, terkadang teman-teman usulannya itu berupa di 2022 kami itu banyak menerima usulan dari teman-teman paket pekerjaan. Misalkan rehab gedung A, satuannya paket senilai 200 juta. Nah itu apakah nanti di 2023 itu usulan-usulan seperti itu dimungkinkan atau seperti apa? Mungkin perlu saran masukan juga dari Pak Budi selaku nanti penyusun ASB fisik di 2023.
eh, izin menanggapi seperti dengan arahan dari awal kemarin saat paparan pertama kali, bahwasanya dari kami akan mengarahkannya menggunakan satuan misalnya gedung per meter persegi. Karena kalau satuannya paket itu bagaimana ya? Tidak kuantitatif dan khawatirnya dapat menjadi temuan apabila audit. Karena mengingat dasarnya juga paket-paket itu apa, kecuali kalau memang pada akhirnya ASB-nya adalah per meter persegi, sementara nanti untuk pekerjaannya dipaketkan monggo. Namun dasar acuannya adalah dari luasan. Seperti itu Mbak kalau dari kami. Berarti intinya usulan paket misalkan rehab atau paket gedung itu dimungkinkan selama dari SKPD juga melampirkan kertas kerja nih. Seperti yang berikut. Misalkan rehab gedung A senilai 200 juta. Angka 200 juta itu ada kertas kerjanya, kok bisa ketemu angka 200 juta. Mungkin seperti itu nggih Pak Budi. Ya, kalau Pak, tidak ada kertas kerjanya, tidak dimungkinkan untuk dimasukkan ke nanti ASB fisiknya nggih. Nanti output ASB kami seperti ini Pak, yang di display yang saya tampilkan, bahwa misalnya pemeliharaan puskesmas non rawat inap, dia per meter persegi 94.160 misalnya. Nah, kalau misalnya ternyata itu luasannya sekitar, kalau sampai ke 200 juta kan berarti sekitar 2.000-an ya. 2.000-an nih monggo. Namun dasarnya dari ASB-nya adalah angka ini. Karena nanti kalau misalnya mau dilaksanakan dalam kontrak, misalnya budgetnya cuma sekian ya, di renovasi sekian meter, ya monggo, itu kan sudah keputusan dari OPD yang bersangkutan. Begitu Mbak kalau dari kami Pak. Agar kedepannya kalau misalnya ada audit juga, misalnya kok 200 juta dapat dari mana? Nah, misalnya ini Pak ada luasan sekian dengan harga satuan sekian. Agar sama-sama enak, di auditornya juga enak, terus OPD-nya juga enak, terus dari pihak BKD-nya juga aman, ngoten Mbak. Oke, terima kasih Pak Budi. Saged di kami kegiatan fisik. Jadi mungkin nanti kalau ada yang mengusulkan itu berupa paket, juga dilampiri juga kertas kerja. Kami selaku yang input di SIPD juga ada pegangan kenapa kok menginput ada senilai yang ada di SIPD. Perlu kita sepakati bersama dari teman-teman SKPD teknis juga. Ya, berarti kan nanti kalau tidak salah di SIPD itu kan nanti harga satuan dikalikan satuan ya Pak. Jadi misalnya memang budgetnya sekian, disesuaikan mawon untuk luasnya, seperti itu Pak. Nggih, siap Pak Budi. Lalu ini di kolom chat ada dari DLH, pertanyaan mohon pencerahan untuk pembangunan taman yang sangat custom dan spesifik. Nah, itu yang juga sebenarnya apa ya Pak, kalau mau di ASB kan, karena kembali lagi ke kata-kata yang custom dan spesifik. Jadi mau menstandarkannya juga lumayan lumayan apa ya namanya, dasarnya dari mana, karena kan taman sesuai kebutuhannya seperti apa, speknya seperti apa, berbeda-beda nampaknya. Dan itu juga kalau misalnya harus dianalisis, kami menggunakan banyak data yang berbeda, namun untuk spesifikasi yang sama. Mengingat waktu pengerjaan ini juga sepertinya belum bisa di tahun ini ya Pak, ngapunten, tapi ini karena
daerah lain kemarin kami juga ada apa namanya diminta untuk menganalisis, bahkan yang tidak custom banget, nggak spesifik banget itu untuk satu ASB itu analisisnya membutuhkan waktu lebih dari seminggu, Pak. Jadi nyuwun ngapunten mungkin untuk tahun ini belum bisa. Nah, untuk tahun depan mungkin jika waktunya lebih longgar saged didiskusikan misalnya apakah akan seperti apa, karena ini kembali lagi ke data historisnya yang diperlukan, Pak. Untuk yang LH itu nanti seperti apa Pak Budi kira-kira? Itu apa namanya ya, Pak, di kami sepertinya belum bisa mengakomodasi yang itu, Pak, karena kembali lagi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kami dapat menganalisis hal yang custom itu kalau dari data historis. Sementara data historis yang kami perlukan itu untuk satu padat apa namanya membutuhkan data historis untuk spek yang sama dengan beberapa data yang berbeda dari konsultan-konsultan yang berbeda, Pak. Misalnya RAB dan sebagainya seperti itu, Pak. Sementara kalau misalnya yang disampaikan bahwa sangat custom dan spesifik sesuai tema, berarti nggak bisa seragam sih, Pak, itu, Pak. Jadi mohon maaf kami belum dapat mengakomodasi untuk apa namanya yang sangat custom itu. Jika tidak custom, mungkin nanti kami bisa mempelajarinya, Pak. Namun dari hasil diskusi kami kemarin lebih menyarankan untuk pada tahun ini mengarahkan gedung saja karena agar yang analisisnya bisa lebih optimal, Pak. Untuk yang dari Dinas Perdagangan, bangunan tahap sekitar 10 MHD itu masih nah, apakah bisa diusulkan modal revitalisasi pasar satu paket 10 miliar itu nanti tergantung dari hasil analisisnya ya Pak. Hasil analisis kembali lagi dengan harga satuan dan volume dari pekerjaan tersebut. Apabila ternyata bisa sama, jadi berarti diusulkan, namun pada dasarnya tetap harus melampirkan harga satuan serta volumenya yang digunakan. Karena kembali lagi nanti kalau misalnya paket, kami belajar dari pengalaman di berbagai daerah yang kemarin apa namanya bekerja sama dengan kami, paket itu apa namanya rawan menjadi temuan yang dan bahkan cukup berat apabila tidak ada deskripsinya mengenai harga satuan serta volume yang digunakan. Tapi untuk teman-teman Dinas Perdagangan itu nanti bisa tetap dianalisa nggih, Pak Budi? Ya, Pembangunan pasar. asalkan data-data apa kayak misalnya yang seperti saya katakan tadi bahwa SBGN serta konfirmasi peraturan acuan ada, ya insya Allah bisa, Pak. Jadi nanti output ASB kami tetap berupa volume dan harga satuan, Pak. Maksudnya harga satuan misalnya per meter persegi seperti itu, Pak. Jadi nanti kalau untuk diinputkan menyesuaikan dengan volumenya dan harga satuan, Pak. Jadi pada prinsipnya itu Pak, perkara nanti di RAP-kan atau ibaratnya ditenderkan itu atas nama paket, itu saya kira tidak masalah. Yang penting paketnya itu ada apa namanya dasar harga satuan dan volume seperti yang disampaikan tadi Pak, bahwa ada kertas kerjanya. Saya kira sih kalau misalnya udah proses tender nanti nggak masalah. Namun untuk angka apa untuk output HSB itu kalau dari kami tetap harga satuan. Karena kalau misalnya paket
itu akan menjadi rancu apabila dan tidak bisa digunakan di yang lain, Pak. Seperti itu. Ada pertanyaan dari teman-teman Dinas Pertanian, Pak Budi, terkait Oke. rehab bangunan gedung Balai Penyuluh. Itu nanti apakah usulannya dilampi RAP ataukah satuan tetap paket? Satu lagi dari Dinas LH yang terkait taman tadi, ketika tidak bisa dianalisa, apakah nanti tetap usulannya berupa paket saja? Ya, Pak. Untuk yang gedung Balai Penyuluh kan secara umum seperti gedung kantor dan bangunan lainnya sih, Pak. Pembangunan gedung kantor dan lainnya tetap saja hasil analisis kami berupa harga satuan nanti apa namanya untuk menginputkan dalam SIPD kan menyesuaikan dengan luasannya serta anggarannya ya Pak yang memang mau dialokasikan ke situ. Jadi kembali lagi bahwa kalau nanti dalam prosesnya setelah ditenderkan dalam beri nama paket tidak masalah. Namun untuk input ke SIPD saya kira sepertinya lebih tetap akan menggunakan satuan yang menggunakan hasil analisis itu, Pak. Ya, berarti kan intinya tinggal nanti kan ketemu harga per meter persegi untuk rehab. Tinggal nanti luasan yang akan direhab dari teman-teman SKPD itu berapa meter persegi, tinggal mengkalikan ketemu Betul, harganya Pak. gitu nggih. Pak, secara prinsip seperti itu, Pak. Jadi tidak langsung gelondongan paket. Intinya kan Pak. seperti itu Pak Budi nggih. Betul, Pak. Terus untuk dari teman-teman LH tadi yang terkait taman Pak Budi, Ya. ketika tidak bisa dianalisa itu apakah ada paket, tetap paket saja tapi nanti ada kertas kerja dari SKPD-nya atau seperti apa? Jadi Pak, kalau itu misalnya yang belum dapat kami akomodasi, itu nanti kan pada saat input di apa namanya di sistemnya Kabupaten Kediri kan tetap mau tidak mau harus diinput meskipun bukan dari hasil analisis kami. Nah itu monggo dari OPD yang bersangkutan dapat mengusulkan itu, tapi yang itu tadi dengan apa namanya siap untuk menjelaskan apabila nanti ada apa namanya ada auditor seperti itu, Pak. Karena memang kembali lagi kalau taman itu memang sangat custom dan spesifik. Jadi tetap saja nanti kalau tidak salah nanti inputnya pun misalnya taman sudah dengan namanya dan lokasi itu hanya dapat digunakan di situ deh, Pak. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang lain saran masukan untuk penyusunan ASB fisik di tahun 2023. Terus mungkin ada penjelasan singkat Pak Budi terkait nanti
proses kerjanya dari teman-teman UGM dalam penyusunan ini seperti apa? Apakah ada kuesioner yang harus diisi atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan di sini, Pak Budi. Secara umum yang kami lakukan adalah begitu input data dari Bapak Ibu OPD sudah masuk, akan kami lakukan analisis langsung saja. Nanti jadi kami bisa dapat langsung berdiskusi dengan OPD yang bersangkutan. Nanti bisa menghubungi saya atau yang lainnya. Nanti apa namanya dari data untuk bertukar data maupun untuk mendiskusikan seperti apa lanjutannya. Perkara nanti misalnya ada 1-2 yang perlu didiskusikan lebih lanjut, bisa melalui WA atau nanti melalui Zoom, begitu Pak. Nah, misalnya kami analisis hasilnya, kami tunjukkan apakah masuk atau ada masukan lain dari Bapak Ibu OPD, setelah itu baru finalisasi, begitu Pak. Jadi pada intinya nanti lebih ke komunikasi antara dari pihak kami dengan pihak Kabupaten Kediri, seperti itu. Atau nanti kalau misalnya berkenan mau langsung ibaratnya menjadi apa namanya, ada satu gudang datanya, misalnya diupload di Google Drive atau seperti apa, kan bisa kami langsung download. Nanti jika ada kendala atau apa, baru diskusi melalui apa namanya, baru dari tim UGM serta Kabupaten Kediri untuk mendiskusikannya lebih lanjut. Begitu Pak. Ada pertanyaan dari teman-teman Dinas Perdagangan Pak Budi terkait pembangunan pasar. Secara item fisik kan banyak item yang harus dimasukkan seperti musola, MCK, paving, ada kios. Jadi untuk penganggaran per meter perseginya itu agak menyulitkan. Apakah ada solusi jika tidak bisa dipaketkan? Mohon penjelasannya Pak Budi. Iya Pak. Sepertinya ada dasar peraturannya yang dari PUPR. Nanti coba kami cek kembali ke peraturannya. Kalau misalnya memang sudah ada standar dari PUPR, acuan yang digunakan dapat menggunakan acuan dari PUPR. Nanti misal apa namanya pada pelaksanaannya, ya, coba nanti kami cek kembali. Sepertinya memang sudah ada standarnya dari PUPR. Kalau misalnya sudah ada standarnya dari PUPR, seharusnya tidak masalah Pak. Tetap dapat menggunakan meter persegi dari PUPR sudah memperhitungkan akan seperti apa, dari misalnya proporsinya seperti apa. Seperti misalnya gedung pada umumnya kan sebenarnya juga dia
jendelanya sendiri bisa berbeda-beda, pintunya berbeda, kalau jumlahnya. Nah, tapi itu sudah ada standarnya, Pak. Kalau misalnya memang dari peraturan PUPR sudah ada standarnya, dapat digunakan acuan seperti itu, Pak. Karena misalnya menggunakannya paket itu akan menjadi lebih sulit lagi, karena harus masuk ke membongkar RAB dan DED, di mana itu kedepannya juga bisa berubah-ubah, serta membutuhkan waktu yang lama. Jadi nanti tapi tetap akan kami cek dulu ke peraturan terkait. Sama mungkin ini Pak Budi, ini kan nanti dari item-item yang sudah dipaparkan tadi itu kan sudah ada kegiatan-kegiatan nanti yang akan dimasukkan di SP Fisik 2023. Ketika itu mungkin dari tim UGM sudah jalan pengerjaan analisa SP itu yang sudah dipaparkan tadi. Karena ini juga pertemuan awal, semisalkan nanti ada dari SKPD, ada perencanaan di tahun 2023 ada kegiatan yang belum tercover yang tadi dipaparkan oleh Pak Budi. Itu mengusulkannya mungkin ada maksimal waktu atau seperti apa gitu Pak Budi? Lebih cepat lebih baik sih, Pak. Nanti kami coba sambil jalan untuk menganalisisnya, lebih cepat lebih baik. Ini dari BKAD mau ngunci finalisasinya kapan, Pak? Ini juga terkait waktu juga Pak Budi, maksudnya dari teman-teman UGM, karena yang itu nanti menganalisa sekiranya itu amannya untuk bisa nanti itu selesai itu kira-kira batas waktunya sampai kapan gitu aja Pak Budi. Kita sepakati dalam forum ini mumpung ada beberapa SKPD yang nanti melaksanakan kegiatan fisik di 2023. Kalau dari OPD kira-kira bisa siapnya kapan sih Pak? Misalnya minggu depan itu prepon. Karena mengingat waktu juga kalau nggak salah harus sudah selesai kapan sih Pak BKAD? Untuk penyusunan SSH ASB fisik ini kan di tahun 2022 ini masuk penilaian MCP KPK. Tahu saya gitu, dan kemarin informasi dari teman-teman inspektorat harus selesai di bulan Juli. Ketika itu melebihi bulan Juli, kita tidak dapat poin dari MCP KPK, nilainya 0. Jadi ini kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat penilaian dari MCP KPK itu. Iya Pak. Ya Pak, kalau begitu kan berarti termasuk dengan laporannya harus masuk di bulan Juni kan ya Pak? Karena kalau Juli kan ibaratnya sudah dari BKAD untuk mempersiapkan itu masuk ke penilaian kan ya Pak? Berarti mau nggak mau Juni gitu. Berarti kalau minggu depan pripun Pak? Apakah misalkan ada usulan-usulan baru kita sepakati di hari Jumat minggu depan gitu maksimal? Iya.
Nanti Kalau data yang sudah, data yang sudah ada, monggo bisa dimasukkan terlebih dahulu. Jadi kami sambil jalan, bisa sambil jalan enggak? Assalamualaikum Pak Imron. iya Mas, monggo. Cuma mau bertanya, yang dibahas kali Iya. ini itu hanya ASB atau SSH dan ASPK? Untuk hari ini terkait fisik mawon Mas. Kalau terkait SSH sudah kita bahas kemarin mengundang semua SKPD. SSH-nya. Kalau yang ini terkait ASB fisik, ASPK maupun HSBGN. Berarti HSPK sama ASB ini ada kaitannya ya? Iya. Oh, kalau HSPK kan yaitu keterkaitan dengan analisa. Oke. Nah, kalau bisa disesuaikan dengan yang disampaikan Pak Yudi tadi tentang apa analisa Permen PU yang terbaru, Pak. Soalnya kan yang halo, Oke, monggo Pak, Mas. soalnya yang Permen PU yang kalau kita mau apa usulan DAK itu kita harus pakai itu apa di Permen terbaru untuk yang sebenarnya sudah disosialisasikan di tahun 2002 ini. Jadi ada beberapa kemarin yang analisa yang kita pakai, yang masih pakai yang 2016, kita konversi ke yang 2022. Jadi apakah nanti produk HSPK yang akan dibuat ini, apakah nanti pakai yang 22 atau masih pakai yang lama? Pak, untuk analisisnya nanti yang terbaru Pak, menggunakan peraturan yang terbaru. Soalnya kalau tidak menggunakan yang terbaru juga nanti bisa menjadi teman auditor. Misalnya banyak sekali yang apa berubah nama-nama pekerjaannya itu loh. Item pekerjaan itu banyak sekali yang berubah. Sama yang kemarin juga kita pakai yang tahun 2001 kita kerjakan di sudah paket yang kita luncurkan, ternyata nilainya ada yang sangat tinggi, sehingga ketika kita membuat HPS itu turunnya jauh. Seperti kemarin, seperti pasangan batu, itu kita turunnya sangat drastis. Jadi untuk paket yang nilainya 200 itu bisa turun sampai 20-30 juta. Kalau mungkin terlalu jauh dengan HPS mungkin itu akan banyak silpa nanti takutnya. Sementara gitu Pak Imran. Oke Pak Budi, monggo ditanggapi dari teman-teman Dinas PUPR. Ini Pak, untuk acuan peraturan yang digunakan kami akan menggunakan yang terbaru untuk analisis di Kabupaten Kediri ini. Jadi insya Allah nanti sudah update sesuai dengan yang dikendaki oleh pihak Kabupaten Kediri serta tim auditor nantinya Pak.
sama-sama aman dan sama-sama ada dasarnya kuat gitu. Berarti ini monggo dari teman-teman UGM untuk melakukan analisisnya sesuai yang dipaparkan tadi. Ketika nanti ada usulan baru dari SKPD yang belum tercover sesuai dengan tadi yang dipaparkan, kita tunggu sampai hari Jumat minggu depan, guys. Nanti setelah mungkin dalam proses pekerjaan awal itu diperkirakan selesainya kapan Pak Budi? Nanti maksudnya kan sebelum itu jadi laporan kan perlu kita diskusikan lagi dengan tim. Mungkin ada saran dan masukan yang lain untuk perbaikan atau seperti apa gitu Pak Budi. Sebelum dilakukan finalisasi maksud kami. Untuk waktunya saya juga belum bisa menyampaikan kalau belum ketahuan ibaratnya berapa jumlah ASB ini Pak. Namun insya Allah sebelum nggak terlalu lama bisa kami laksanakan analisisnya Pak. Kalau misalnya standar insya Allah bisa lebih cepat. Nanti mungkin bisa komunikasi intens saja Pak, misalnya dari kami sudah mencapai berapa dari berapa, atau misalnya sudah hampir selesai, kami menginformasikan kepada BKAD untuk nyuwun tolong difasilitasi dapat berdiskusi lebih lanjut sebelum finalisasinya. Begitu pripun Mbak? Mungkin ada saran dan tanggapan dari teman-teman yang lain, kami persilakan. Mungkin Pak Budi nanti apakah ada FGD dari dengan SKPD Pak Budi untuk penyusunan ASB ini? Karena kalau untuk SSH kan direncanakan di akhir Mei ada FGD, untuk yang ASB fisik ini HSPK maupun HSPGN itu apakah juga ada FGD dengan teman-teman di SKPD atau seperti apa? Karena kami langsung melakukan analisis, nanti kalau data sudah masuk, mungkin tidak seawal yang SSN ya Pak, tapi tetap bakalan ada videonya itu tadi Pak, mungkin memaparkan hasil sejauh mana yang telah kami analisis Pak di tengah-tengah prosesnya analisis itu Pak. Karena yang penting nanti data sudah ada yang masuk, nanti tim kami bisa memulai untuk analisisnya Pak. Begitu. Syukur-syukur nanti awal Juni
bisa diskusi tahap 1 setelah dari data-data yang telah kami analisis. Begitu, Pak. Pripun? Selamat pagi, Pak Imran, Mas Budi, dan Bapak Ibu. Ngapunten Mas Budi, ini untuk kebutuhan data dari teman-teman fisik, kira-kira mungkin bisa disampaikan sekaligus ke Pak Imran dan juga Bapak Ibu yang hadir di Zoom pagi ini, untuk bisa di-list data apa saja mungkin yang diperlukan untuk analisis data, analisis dari kegiatan yang akan dilaksanakan, seperti itu Mas Budi. Jadi biar dalam 1 minggu ke depan ini Bapak Ibu bisa menyiapkan data-data yang diperlukan untuk nanti disampaikan ke Mas Budi dan teman-teman untuk diolah, seperti itu Mas. Ya, secara umum seperti yang dikatakan ini, bahwa data yang kami butuhkan adalah SDN terbaru serta peraturan-peraturan yang digunakan. Jadi secara umum dari Bapak Ibu dapat menyiapkan SDN. Nanti untuk misalnya ada data lebih lanjut yang kami perlukan, nanti dapat kami komunikasikan. Oke. Untuk data DED, terus yang biasanya seperti ditanyakan teman-teman seperti data DED, terus data historis itu juga dibutuhkan juga atau tidak Mas Budi itu? Semuanya nggih? Kalau misalnya ada, boleh. Yang kalau pekerjaannya HSP gedung secara umum dapat menggunakan HSPGN. Namun jika memang ada data DED, RAB maupun data historis lainnya, akan lebih baik karena lebih banyak referensinya, seperti itu. Oh, baik. Pak Imran, ngapunten, ini untuk teman-teman ASP fisik, apakah sudah disepakati Pak untuk kegiatan yang akan dilaksanakan besok itu, yang di ASP-kan itu fokusnya di jalan atau gedung, atau mungkin menunggu usulan dari Bapak Ibu dari OPD Pak Imran? Kami menyarankan menunggu usulan aja Mbak dari teman-teman OPD. Baik. Berarti nanti dari usulan Bapak Ibu dilampiri dengan data historis, DED, dan mungkin HSPGN serta peraturan yang digunakan seperti itu nggih Pak, untuk kelengkapan data teman-teman fisik. Iya. Ini kan ada waktu seminggu, mungkin dari teman-teman di SKPD teknis kan bisa merencanakan kira-kira apa saja yang diperlukan di tahun 2023. Mungkin ada usulan, mungkin dari teman-teman PU pasti terkait jalan, tapi di teman-teman Perkim mungkin terkait bangunan. Nah itu apa saja kan tidak hanya fokus di 2 itu, mungkin ada yang lain. Itu kita beri waktu 1 minggu ini untuk ada usulan.
Nah, dari usulan-usulan itu mungkin nanti bisa di-sharing atau mungkin dianalisa dari teman-teman di UGM untuk nanti dianalisis. Mungkin seperti itu, Mbak Nungki. Oke, baik. Mungkin biar lebih mudah komunikasinya, nanti dari teman fisik ada PJ-nya, bisa Mas Budi atau mungkin nanti ada Mbak Dila juga, ada Mbak Ana yang bisa langsung komunikasi kepada Bapak Ibu. Seperti itu nih Pak Imran. Jadi biar lebih lebih mudah seperti itu untuk komunikasinya juga. Kira-kira data apa yang memang masih belum lengkap atau mungkin apa yang harus ditambah seperti itu nggih Pak. Siap. Ini kan kita juga membuat daftar absensi yang nanti berupa terdapat nomor HP juga. Mungkin nanti dari teman-teman UGM akan kita share untuk teman-teman yang hadir pada pagi hari ini untuk data daftar hadir ini. Nanti mungkin kebutuhan apa atau apa yang lainnya mungkin berkoordinasi bisa via telepon atau via WA. Nanti kita share ke teman-teman dari UGM. Bisa langsung koordinasi dengan teman-teman SKPD ini. Saya mohon izin ke Bapak Ibu dari SKPD untuk nanti men-share nomor WA atau nomor teleponnya ke teman-teman UGM. Baik, terima kasih Pak Imran. Mungkin ada yang lain Pak Budi dan tim ataukah sudah cukup? Saya sudah siap daftar hadir, nanti kalau misalnya butuh kontak bisa kontak saya atau yang jelas atau apa. Oke, nanti saya mohon juga dari teman-teman UGM untuk nanti mungkin langsung bisa berkoordinasi dengan SKPD teknis yang hadir di Zoom kali ini, nggih, Pak Budi, nggih. Karena memang kita kasih waktu selama seminggu untuk usulan, mungkin kalau dari SKPD tidak ada usulan, mungkin dari teman-teman UGM yang proaktif untuk menghubungi teman-teman di SKPD, nggih, untuk mengingatkan lagi. Baik, ini cukup nggih Pak Budi nggih untuk hari ini atau nggih. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sebelumnya sudah gabung dalam link Zoom kali ini. Mohon nanti kalau ada usulan kegiatan yang perlu dianalisis, yang perlu dimasukkan dalam SPGN atau SPK, mohon untuk di hari Jumat minggu depan. Saya juga mohon izin untuk nanti share nomor HP Bapak Ibu ke teman-teman UGM untuk nanti bisa berkoordinasi lebih lanjut. Jadi itu semoga pertemuan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih saya ucapkan khususnya ke teman-teman UGM dan Bapak Ibu. Mungkin bisa kami akhiri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Budi, Pak Nungki, terima kasih. Terima kasih Pak Imran, Bapak Ibu. Sampai bertemu besok tanggal 30 di Kediri. Izin pamit nih Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Siap, selamat pagi, salam sehat. Pamit.